Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Yang tentunya kita tahu bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa pilihannya Allah Ta'ala. Maka dengan kita mempelajari bahasa ini, semoga Allah juga menjadikan kita sebagai hamba-hamba pilihannya. Yang tentunya kita berharap Allah memilih kita menjadi hamba terbaiknya dan menjadi penghuni surganya kelak. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyah li Ghairi Natiqina Biha, karya Dr. Fi Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan Alhamdulillah kita sudah berada di bagian akhir dari kitab jilid yang kedua. Dan insya Allah sekarang kita akan melanjutkan latihan dari pelajaran yang ke-30. Dan insya Allah kita sekarang masuk kepada latihan yang keempat. Nah untuk itu silakan bisa dibuka bukunya ya. Yang punya buku di halaman 215. Nah di halaman 215. Mu'allif menyampaikan pertanyaan kepada kita, ya, fil faragh fi kulli jumlatin mimma ya'ti fi'il amr idhhab ba'da isnadihi ila ad-dhamir al-munasib. Nah, jadi perintahnya sama seperti sebelumnya ya. Kita diminta untuk melengkapi kalimat ini dengan menggunakan kata idhhab ya, dengan fi'il amr yang disesuaikan dengan dhamirnya. Nah, bagaimana? Sekarang pertanyaan adalah bagaimana pembentukan fi'il amr ini ketika disandarkan kepada dhamir yang berbeda-beda. Bisa kita lihat misalkan dalam tabel ini. Nah, fi'il amr dalam tabel ini kita bisa melihat bahwasanya dia hanya ada di orang mukhatab ya, orang kedua. Jadi tidak ada untuk orang yang pertama ya, baik itu ana maupun nahnu, juga orang yang ketiga. Karena dalam kaidahnya kalau kita menyuruh mesti menyuruh orang yang kedua, orang yang kita ajak bicara. Fi'il amr adalah fi'il perintah untuk menyuruh. Nah, makanya kalau kemudian kita dalam kalimat ya kita tidak menyuruh diri kita sendiri atau kita tidak menyuruh orang yang tidak ada di depan kita. Nah, maka di sini penting kita perhatikan bahwasanya fi'il amr itu hanya ada di dhamir yang mukhatab ya, atau dhamir orang kedua dalam bahasa kita, atau orang yang diajak bicara. Nah, dari dhamir mukhatab ini ada anta, antuma, antum, dan anti, antuma, antumna. Ada 6 dhamir ini. Nah, dari ini yang 3 dhamir yang pertama ini adalah untuk laki-laki. Ya, laki, sehingga di sana anta ya untuk laki-laki, antuma juga untuk 2 orang laki-laki, dan antum untuk kalian para laki-laki. Nah, fi'il amrnya dengan kata dhahaba dia menjadi anta idhab, idhab anta, pergilah kamu. Ya, idhab anta, sebagaimana misalkan ucapan dari orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Jadi pergilah kamu ya seorang. Jadi kamu seorang. Idhab anta. Lalu untuk antuma ini bentuknya adalah idhaba. Ya, idhaba sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ya. Nah, kemudian kata antum. Ya, antum di sini ketika antum beri antum maka dia berubah menjadi idhabu. Idhabu. Nah, ini juga kalau dalam Al-Quran bisa kita lihat misalkan dalam kisahnya Nabi Yusuf ya. Ketika Nabi Yusuf memerintahkan kepada para saudaranya, idhabu biqamisi hada. Ya, pergilah kalian dengan membawa gamisku ini. Nah, jadi contohnya ya, idhab, idhaba, dan idhabu. Untuk dhamir anta, dan antuma, dan antum dalam fi'il amr. Lalu untuk yang perempuannya, ya, untuk mu'anasnya ya di sini dhamirnya ada anti, antuma mu'anas, dan antunna ya, antunna ini bukan antumnya, antunna. Nah, maka dhamirnya dengan dhamir anti maka dia menjadi idhabi ya, dari idhab menjadi idhabi. Lalu untuk antumanya sama ya, lagi perempuan sama itu idhaba. Sedangkan untuk antunna, sekali lagi antunna ya, maka dia menjadi idhabna ya. Kalau di sini antum idhabu, antunna idhabna. Nah, ini adalah tabel. Dan yang di pembahasan kita sekarang ada di
fi'il amr dengan dhamir yang musanna, ya yang kuning ini. Nah, maka kita lihat di sini sama ya, antuma untuk laki-laki maupun dan untuk perempuan, yaitu dengan idhaba. Nah, maka di sini menjadi sangat mudah sekali untuk kita mengerjakan latihannya yang keempat ya, yang mana ini baik dua orang laki-laki maupun dua orang perempuan ya, fi'il amrnya sama ya, yaitu apa? Yaitu idhaba. Nah, jadi tinggal kita tulis ya akhwanu idhaba ilal masjidil ana. Ya, idhaba ilal masjidil ana. Maka demikian juga yang muannas ya. Yang muannas ya bintanu, wahai dua putriku, dua anak putri ya, sama idhaba ila maktabatil mudirah. Ya, pergilah kamu berdua ke kantor ibu kepala sekolah. Baik. Alhamdulillah, berarti selesai kita latihan yang keempat. Setelah kita selesai dari latihan yang keempat ini, maka kita lanjutkan kepada latihan berikutnya, yaitu latihan yang kelima. Di latihan yang kelima, mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita. Beliau menyampaikan amama. Ya, amama kulli jumlatin mimma ya'ti fi'lun mudhari'un marfu'un. Akmil bihi al-jumlata ba'da taghyiri ma yalzam. Beliau menjelaskan bahwasanya di setiap di depan atau ya di depan pada masing-masing kalimat berikut ini ada sebuah fi'il mudhari' yang marfu'. Maka yang diminta adalah lengkapilah dengan kalimat yang sesuai ya, lengkapilah dengan kata tadi ya menjadi sebuah kalimat setelah adanya perubahan yang diperlukan. Nah, di sini kita lihat contohnya misalkan. Pertanyaannya adalah madza yuridu talibani al-jadidani? Apa yang diinginkan oleh dua murid yang baru itu? Nah, dari pertanyaan ini maka tersedia jawaban dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, masing-masing jawaban ini ada titik-titiknya. Titik-titik ini diisi dengan ya kata yang ada di dalam kurungnya ini, dimasukkan ke sini. Nah, di sini kata dalam kurung ini adalah fi'il mudhari' marfu' ya, yadhhabani. Dan kemudian kata yadhhabani ini nanti dimasukkan di sini. Nah, di sini ketika masuk kata yadhhabani atau fi'il mudhari' marfu' ini masuk ke sini, ini ternyata di depannya ada kata an. Ya, ada kata an. Nah, huruf an ini dia adalah termasuk ada waktu nasab ya, yang menjadikan fi'il setelahnya itu menjadi mansub. Nah, ketika fi'il ini atau ya fi'il mudhari' marfu' ini berubah menjadi mansub, maka di sana ada perubahan. Nah, perubahannya seperti apa? Perubahannya kalau kita lihat bahwasanya dalam fi'il yadhhabani ini termasuk salah satu fi'il dari fi'il atau dari af'alul khamsah ya, dari af'alul khamsah. Yang kita tahu bahwasanya al-af'alul khamsah itu terdiri dari 5 fi'il ya, 5 fi'il. 2 fi'il yaitu terdiri dari alif tasniyah ya, alif yang menunjukkan 2 ya. Jadi 2 fi'il menunjukkan alif 2. Lalu kemudian ya di aliful isnain ya, menunjukkan alif yang 2. Nah, lalu 2 fi'il lagi itu ditunjukkan dengan wawu al-jamaah ya, wawu al-jamaah, dan kemudian 1 fi'il lagi dengan ya khotabah ya. Jadi yang alif lisnain itu contohnya seperti ini, ada yadhhabani dan tadhhabani ya, yadhhabani tadhhabani. Adapun yang yang wawul jamaah itu yadhhabuna dan tadhhabuna. Sedangkan dan ya mukhatabah itu adalah tadhhabina. Nah, itu di antara 5 af'alul khamsah ya, 5 af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah itu ketika dia nanti bertemu dengan an atau didahului oleh an di sini, maka sebagai bentuk mansubnya
atau ketika dia menjadi nasab ya, maka dia dihilangkan nunnya, ya, dihilangkan nunnya. Sehingga kalau misalkan tadi ada yadhaba ditambah an menjadi yadhaba dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini karena di sini semuanya ini adalah termasuk ya salah satu dari afal khamsah tadi dan ketemu dengan an, maka kaidahnya berlaku sama ya, berlaku sama, yaitu bentuk nasabnya adalah dihilangkan nunnya. Baik, nah oleh karena itu silakan ya sekarang coba dikerjakan dulu ya. Di sini dimasukkan ya dari kata-kata yang ada dalam kurung ini dimasukkan ke dalam kalimat ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Nah, baik silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu dan nanti kita cocokkan jawabannya. Silakan di pause videonya dan dikerjakan. Baik, nah kalau sudah selesai, ya berarti kita cocokkan ya. Sudah tadi kita berikan penjelasan dan insya Allah ini sangat mudah ya untuk jawabnya. Ya, tinggal kata-kata ini dihilangkan nunnya saja dan dimasukkan ke sini. Ya, seperti contoh yang pertama, ya, yuridani an yadhaba ilal mahja'i. Mereka berdua ya ingin untuk pergi ya ke mahja ini dari tempat untuk istirahat ya. Kalau dari di sini ada santri berarti bisa dimanakan sebagai asrama gitu ya, sebagai asrama santrinya. Nah, jadi mereka berdua ingin pergi ke asrama. Jadi yuridani an yadhaba ilal mahjai. Yang kedua, yuridani an ya yal'aba kurotas salati. Ya, kurotas salati. Jadi ini nunnya dengan yal'aba masuk ke sini ya. Yuridani an yal'aba kurotas salati. Mereka berdua ingin untuk bermain bola basket. Lalu yang ketiga, yuridani ya mereka berdua ingin ya, yuridani an yashroba al qahwata ya. Mereka berdua ingin untuk minum ya, minum kopi ya, yuridani an yashroba al qahwata. Lalu yang keempat adalah yuridani ya an yasma'a ya, yasma'a al akhbar. Jadi mereka berdua ingin untuk mendengarkan berita. Lalu yang kelima, yuridani an yajlisa amamal mudarisi. Mereka berdua ingin untuk ya duduk di depan Pak Guru. Baik, alhamdulillah ya, mudah ya insyaallah untuk memasukkan yaitu isim ya dengan alif isnain ini ke kata setelah an ya. Dia tinggal dihilangkan nunnya saja. Baik, nah ini yang kelima. Sekarang latihan berikutnya itu latihan yang keenam. Di latihan yang keenam, Mu'alif menyampaikan akmil ya kula jumlatin mimma ya'ti bi dhamirin munasibin. Jadi lengkapilah pada masing setiap kalimat ini ya, setiap kalimat yang datang berikut ini dengan dhamir yang sesuai. Nah, di sini kita lihat contohnya ya dari kalimat-kalimat ini. Misalkan di sini aro'aita at-talibaini al-jadidaini, apakah kamu melihat ya, melihat dua dua murid yang baru itu. Nah, dijawab na'am, iya, ro'a itu saya melihat. Nah, karena ini saya melihat maka di sini menjadi dia adalah menjadi maf'ul bih ya, maf'ul bih ya. Dia maf'ul bih maka dia mansub ya, mansub dan ditulis dengan domirnya. Ya, domir mansubnya itu berarti dia termasuk ya, salah satu dari domir mutasilnya. Ya, jadi bagaimana kemudian dua orang ini dijadikan domir di sini. Nah silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu bagaimana cara mengerjakannya. Nah, baik silakan dilengkapi terlebih dahulu nanti kita bahas jawaban-jawabannya. Baik. Nah, kalau sudah selesai ya coba kita bahas ya. Jadi di sini untuk menjadikan domirnya di sini sebagai domir yang mansub di sini ya, berarti dia termasuk domir yang muttasil ya, ro'a itu. Nah, di sini ditambah dengan maf'ul bihnya berupa domir. Nah, seperti apa itu membentuknya? Nah, karena di sini adalah dua ya, dua.
Toliba ini berarti ini dua tolib ya, dua tolib. Ya sebenarnya kalau misalkan dijawab dengan asli juga bisa, cuma ini diminta dengan domirnya ya, bukan sebagai dengan kata gantinya. Nah, kata ganti dari toliba ini. Maka kalau dia berposisi sebagai orang ketiga, ya berarti laki-laki berarti huma, gitu ya, domirnya huma. Kalau dia berposisi sebagai orang kedua, ya ketika dia marfu menjadi antuma, dan ketika mansub menjadi kuma, ya kuma, ya. Baik, nah seperti itu. Lalu kalau dia perempuan misalkan ya seperti ini, hata ini ya, perempuan, maka domir mufasilnya itu ya huma juga ya, huma. Dan kalau dia apa ya menjadi maf'ul ya, kalau tadi marfu atau maf'ul yang dia mansub ya, maka tetap ya jadi huma ya, huma. Jadi kalau yang orang ketiga, dua orang ketiga itu tetap huma ya, huma. Baik, jadi seperti itu faedahnya. Jadi sekarang tinggal kita masukkan saja ya. Ara'aita at-talibaini al-jadidani. Nah, jadidah ini apakah kamu melihat dua siswa yang baru itu? Nah, di sini dua siswa dia menjadi orang ketiga ya. Orang ketiga berarti huma, domirnya huma ya. Nah, domir huma dalam posisi marfu maupun mansub sama ya, huma. Jadi dia maka di sini ketika mansub berarti na'am ra'aitu huma ya. Na'am ra'aitu huma. Jadi ya saya melihat mereka berdua. Nah, jadi ra'aitu huma. Nah, baik. Soal cukup jelas ya, tidak perlu saya tuliskan. Jadi ra'ait tinggal tambahkan ra'aitu huma gitu. Ya, humanya seperti ini tulisannya ya. Ya, seperti ini huma. Ya, ini huma, ini huma. Nah, baik. Ra'aitu huma. Nah, lalu kemudian yang kedua, ra'aita hatainil mujallataini. Ya, apakah kamu akorokta apakah kamu telah membaca hatainil majallataini, dua majalah ini ya, dua majalah ini. Naam qara'tu ya, di sini hataini ini muannas ya, majalataini dua majalah ya, dua majalah berarti dia muannas dan terpakai sebagai orang ketiga ya, berarti dia huma domirnya. Ya, maka di sini pun sama ya. Naam qara'tu huma ya. Iya, saya telah membacanya. Tinggal tambahkan huma ya. Lalu yang ketiga ya, pertanyaannya qala al-mudarrisu ya, berkata Pak Guru ya, berkata Pak Guru li Hamidin wa shadiqihi, kepada Hamid dan temannya. Nah, berarti ini Hamid dan temannya menjadi orang kedua. Ya, orang kedua. Dan di sini yang diajak bicara berarti dia adalah mukhatab ya, atau dia posisinya adalah mansub. Ya, kalau marfu dia antuma ya, dua orang yang orang kedua dari antuma. Kalau misalkan dia mukhatab domirnya maka menjadi kuma ya. Maka di sini dia mansub ya, mansub. Maka kalimatnya menjadi ra'aitu kuma ya, ra'aitu kuma fil masjidi al-barihah. Saya telah melihat kamu berdua ya di masjid tadi malam ya. Baik, ini jadi ra'aitu kuma ya, kuma. Ya, kalau tadi huma, ini kuma. Lalu kemudian yang keempat ya, qalatil mudirah ya, telah berkata ya ibu kepala sekolah ya, li Zainab wa Maryam, kepada Zainab dan Maryam. Jadi dua orang perempuan. Orang perempuannya menjadi orang kedua. Ya, orang kedua perempuan. Ya, orang kedua perempuan kalau dia sebagai marfu ya antuma. Ya, kalau kemudian sebagai mansub ya jadi kuma ya, sama seperti yang laki-laki ya. Ya, di sini kalimatnya menjadi uridu an as'ala kuma. Ya, saya ingin untuk bertanya kepada kamu berdua. Uridu an as'alakuma an baladin, tentang an baladi kuma, tentang negeri ya kalian berdua. Baik, jadi di sini ada dua
dua titik ya, di sini dan di sini. Jadi uridu an as'alakuma, karena ada an jadi menjadi as'ala, ya uridu an as'alakuma an baladi kuma, ya, tentang negeri kalian berdua. Baik, jadi ini ya sampai latihan yang ke-6. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari sampai latihan yang ke-6 ini bisa bermanfaat ya buat diri saya sendiri dan juga buat para pemirsa sekalian terkait dengan bagaimana kita mempelajari dan memahami kaidah-kaidah dalam bahasa Arab ini. Dan dengan demikian kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi dan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya dan menjadikan ini ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin. Dan kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.